Assalamualaikum Pak Henry. Saya Waalaikumsalam Bu Nia, ingin apa mengganggu kabar? waktunya sebentar nih Pak. Saya ada yang ingin saya bicarakan, curhatlah, karena hari ini saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Apakah saat ini Bapak lagi istirahat, tidak ada kegiatan lain Pak? Boleh kita mengobrol sebentar Pak? Boleh Bu, kebetulan kita lagi istirahat nih, kita punya waktu 30 menit nih Bu, bisa kita manfaatkan waktu ini. Apa sebenarnya Bu yang ingin kita bicarakan nih dengan saya? Dan apa yang ingin saya bantu Bu, apa yang ingin diinginkan dari hasil diskusi ini? Coba ceritakan Bu, apa masalahnya Bu, yang Bu rasakan? Iya, begini Pak. Tadi saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Nah, beliau menyampaikan bahwa beliau itu menerima laporan dari Bapak Pengawas yang pernah melakukan kemarin sih 2 hari yang lalu melakukan supervisi di kelas saya Pak. Lalu kata pengawas dia merasa keberatan dan agak tersinggung seperti itu karena saya mengajarnya tanpa buku teks Pak. Hmm, Coba Ibu ceritakan dengan saya, memangnya sumber belajar apa yang Bu gunakan? Terus mengapa mengambil dari sana, Bu? Jadi kan saya ini uh, ingin menggunakan sumber lain loh Pak ya. Karena kan saya biar cepat. Jadi saya sering membuka handphone saya mencari sumber-sumber di Google, di internet. Nah, jadi kan dari materi maupun latihannya karena saya pikir itu cepat sekali dan simple gitu Pak. Hmm, Apa yang terjadi menyatakan hal tersebut pada pengawas? Jadi beliau sepertinya Pak tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks karena kan buku teks itu juga digunakan oleh siswa ibu. Kenapa buku teks itu tidak digunakan? Sia-sia dong buku teks itu diberikan kepada siswanya gitu. Oh, gitu. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar? Kira-kira mengapa, Bu? Menurut saya sih itu sudah benar, Pak. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain ya, kan saya tetap berpedoman pada kurikulum, materinya sama dan juga sumber-sumber itu yang saya cari tidak melenceng gitu dari materi yang ada di kurikulum. Iya, iya. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu kan penting untuk digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran, Bu. Iya sih Pak, saya pikir sih seperti itu juga. Saya paham. Saya juga sadar mungkin begini Pak, mungkin cara penyampaian saya ya, kata-kata saya, argumen saya itu yang dapat menyinggung pengawas tersebut. Mungkin karena kurang tepatlah saya menyampaikannya Pak. Oh, gitu. Dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang hal apa yang Ibu Ani Nia inginkan? Saya sebenarnya ingin minta maaf Pak, tapi bingung gimana caranya ya. Saya ingin Pak pengawas itu memaafkan saya, tapi juga beliau harus menerima bahwa kita pun boleh dong menggunakan sumber lain selain buku teks. Oh, menurut Ibu siapa yang bisa diminta bantuan Bu untuk menyampaikan permohonan Ibu pada pengawas tersebut? Terus Menurut mengapa Ibu memilih dia? ya menurut saya sih kepala sekolah Pak, karena kan beliau yang paling dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya begitu Pak. Oh iya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan pada kepala sekolah? Mungkin saya pertama akan menceritakan dulu bagaimana kronologisnya yang ada di kelas saat supervisi berlangsung dan
saat kenapa pengawas itu tersinggung. Jadi lalu saya ingin Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas, dan saya juga menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks tersebut, dan saya juga ingin menemui beliau secara langsung, Pak. Oh, kira-kira apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanah Ibu pada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas tersebut. Saya mengajak menggunakan buku teks itu dan mencari referensi lainnya di internet dengan sumber-sumber lainnya, dan saya tentu saja akan menyempatkan diri bertemu dengan pengawas tersebut dan menyampaikan permohonan maaf saya dan kesadaran saya. Dan memang ya penting juga untuk menggunakan buku teks tersebut, Pak. Oke, saya setuju, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui Kepsek dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik, Bu, ya, agar masalah Ibu ini cepat beres. Dan kira-kira hal mana yang menjadi prioritas pertama Ibu? Ya, insya Allah besok lah, Pak. Insya Allah saya akan menemui Pak Kepala Sekolah, dan prioritas pertama saya itu tadi, saya ingin meminta maaf kepada pengawas. Gitu. Oke, luar biasa, Bu, ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu itu? Komitmennya ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Pertama saya harus meminta maaf, bertemu dengan kepala sekolah, lalu saya meminta maaf dan menyampaikan meminta maaf kepada pengawas, lalu saya menyampaikan setelah saya sadar diri, merefleksi, oh iya benar bahwa buku teks itu juga perlu digunakan selain menggunakan sumber yang lain, itu Pak, komitmen. Oke, ide bagus, Ibu. Semoga sukses ya, Bu, ya. Kabari saya lagi ya, Bu, jika sudah menghadap kepala sekolah, ya. Oh iya, Pak. Mungkin nanti yang akan membantu saya ada nih, Pak. Saya butuh seseorang yang untuk membantu menjalankan komitmen saya ini, Pak. Ya, yaitu mungkin kepala sekolah dan ya yang paling dekat dengan pengawas, atau wakakurikulum juga saya bisa minta menemani wakakurikulum untuk menemui pengawas gitu, Pak. Oke, Bu, ya, ditunggu hasilnya, Bu, ya. Nanti akan kita bicarakan selanjutnya, Bu, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah mendengarkan curhatan saya hari ini, Pak, dan mohon maaf dan terima kasih juga waktunya. Seharusnya Bapak gunakan untuk istirahat, mendengarkan celoteh-celoteh saya, Pak. Iya, Bu. Oke, sama-sama, Bu Nia, ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Henry. Waalaikumsalam, Bu Nia. Baik, terima kasih untuk kegiatan praktek coaching yang kasus ketiga, di mana sebagai coachnya Pak Henry dan sebagai coachingnya Bu Kurniati. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat bahwa coach ini sudah mendengarkan secara aktif, di mana bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi. Kemudian coach ini sudah menangkap emosi dari coach dengan baik, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan kemudian coach juga sudah memberdayakan coach dengan baik, di mana coach sudah membantu membuat aksi spesifik. Coach mendorong ide dari coach pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman. Kalau Tirta pada kegiatan coaching sudah terlihat jelas
Kemudian adapun topiknya yaitu tentang rekan guru yang bercerita karena merasa diperlakukan tidak adil, karena merasa mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat melakukan supervisi saat ia mengajar. Adapun ETL yang akan dilakukan, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coachnya tadi, menjalankan harapan dari pengawas. Yang kedua, menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran dirinya. Baik, demikian hasil observasi saya. Terima kasih sekali lagi untuk coach dan coachi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, terima kasih Pak Henry. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nia dan Bu Ria.